Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Masih semangat Bapak Ibu? Ya masih. Semangat. Oke. Alhamdulillah. Udah mulai deg-degan Bapak Ibu hari ini? Sedikit. Udah muncul lagi deg-degannya. Deg-degannya udah mulai deg-deg ya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan praktik, izinkan saya untuk mengulas kembali hal-hal apa saja dan mengingatkan kembali hal-hal apa saja yang diperlukan oleh Bapak Ibu, dan tentunya ada spill sedikit untuk penilaian dari saya. Izinkan saya share screen Bapak Ibu. Muncul Bapak Ibu? Muncul. Baik. Bapak Ibu, selamat datang di ruang kolaborasi modul 2.3. Ini mengenai tentang coaching untuk supervisi akademik, dan ini adalah pertemuan kita di sesi yang kedua, di mana sesi kedua ini Bapak Ibu akan melaksanakan praktik coaching dengan rekan Bapak Ibu yang tentunya sudah ditentukan pada saat sesi pertama, pada saat sesi latihan. Saya berharap atau kami berharap dengan praktik ini bukan serta-merta Bapak Ibu menggunakan skenario, tapi skenario awal ini adalah sebagai penguat awal ketika Bapak Ibu melaksanakan praktik coaching secara real life di lingkungan Bapak Ibu semuanya. Mengingatkan Bapak Ibu, identitas modul 2.3 ini merupakan modul yang kedua, di mana ini adalah tentang praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, dan kompetensi lulusan yang dituju juga sudah dijelaskan. Mungkin langsung ke identitas modul capaian khusus Bapak Ibu saja. Mengingatkan bahwa secara khusus Bapak Ibu wajib bisa menjelaskan konsep coaching secara umum. Dapat membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya, yaitu mentoring, counseling, edukasi, dan juga training yang tentunya sudah kita bahas di sesi pertama kemarin sampai kita adu argumen dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu dapat menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan juga orang lain. Ini juga Bapak Ibu sudah bisa menangkap kenapa coaching itu penting di dalam sebuah dunia pendidikan, dan tentunya nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan konsep coaching ini di lingkungan Bapak Ibu. Bapak Ibu juga dapat menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Bapak Ibu dapat menjelaskan prinsip-prinsip coaching itu seperti apa dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Jadi harapannya ketika Bapak Ibu melaksanakan praktik coaching ini, prinsip-prinsip coaching itu muncul, dan inilah kenapa coaching itu sangat diagungkan atau sangat terpakai untuk mengembangkan kompetensi diri Bapak Ibu dan juga orang lain. Bapak Ibu diharapkan dapat mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik. Bapak Ibu dapat membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. Tentunya ketika Bapak Ibu melaksanakan sesi curhat, ada rekan sejawat yang curhat, Bapak Ibu itu bisa menggunakan coaching, kolaborasi, konsultasi, dan juga evaluasi. Itu pakai yang mana, tetapi Bapak Ibu harus bisa membedakan di antara 4 itu. Bapak Ibu dapat melakukan percakapan coaching dengan alur tirta, ini yang paling utama. Coaching dengan alur tirta adalah panduan yang sangat sempurna. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu melaksanakan coaching tanpa dengan adanya alur tirta, coaching itu langsung kepada rencana aksi saja. Mungkin hanya akan ada identifikasi dan langsung rencana aksi. Inilah mengapa tirta itu sangat berguna sebagai panduan Bapak Ibu melaksanakan praktik coaching ini. Bapak Ibu juga harus bisa mempraktikkan 3 kompetensi inti coaching: coaching presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Tentunya di sesi latihan kemarin Bapak Ibu sudah mencoba 3 kompetensi ini untuk hadir di dalam praktik coaching dengan alur tirta ini. Bapak Ibu juga dapat menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Bapak Ibu juga diharapkan dapat memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip dari coaching itu sendiri. Bapak Ibu dapat mempraktikkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Itulah capaian khusus yang diinginkan oleh Kemdikbud terhadap Bapak Ibu semuanya.
pertemuan kita pada siang ini Bapak Ibu ada 5. Yang pertama adalah pembukaan, kedua kita akan melaksanakan sedikit refleksi pembelajaran saja. Yang ketiga Bapak Ibu akan melaksanakan aktivitas inti, di mana Bapak Ibu akan melaksanakan praktik coaching dengan sesama rekan Bapak Ibu yang kemarin telah ditentukan. Yang keempat, kita akan melaksanakan review aktivitas pembelajaran. Kita akan saling mengomentari dan berkomentar hal apa yang sudah baik dan yang belum baiknya, agar kita kedepannya bisa mengembangkan kompetensi coaching ini. Dan yang terakhir kita akan melaksanakan penutup. Adapun skenario pembelajaran kita pada siang ini Bapak Ibu, pembukaan ini kita hanya akan berjalan sekitar 13 menit sampai pada penjelasan instruksi coaching. Nanti Bapak Ibu akan melaksanakan diskusi kelompok, di mana Bapak Ibu akan melaksanakan praktik coaching ini selama 30 menit. Jadi nanti di boardnya hanya akan 30 menit. Nanti setelah itu 10 menit setelah Bapak Ibu melaksanakan coaching, Bapak Ibu akan mengisi lembar refleksi diri coaching yang tentunya kemarin Bapak Ibu sudah download dan juga sudah mencoba mengisi. Nanti setelah diisi baru kita sampaikan hasil refleksi diri coaching ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu kita akan melaksanakan penutup, di mana kita akan saling menguatkan tentang praktik coaching ini seperti apa, dan saya akan mengingatkan tahapan pembelajaran selanjutnya serta foto bersama dan penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka ruang kolaborasi sesi kedua modul 2.3 ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tujuan pembelajaran kita di sesi kedua ini adalah Bapak Ibu dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan Bapak Ibu PGP ya. Adapun kesepakatan belajar ini masih belum berubah Bapak Ibu, ini hanya mengingatkan saja. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Bapak Ibu juga dapat diharapkan berpikiran terbuka dan saling menghormati. Nanti jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan terlebih dahulu dan berpendapat setelah dipersilahkan. Diharapkan Bapak Ibu berpartisipasi aktif dan penuh serta mengikuti sesi kelas ini dengan perasaan yang gembira. Nah, nanti jika memang ada waktunya sholat, silakan bergantian, tapi kayaknya kita nggak akan tunggu sampai ke asar, insya Allah. Nah, Bapak Ibu boleh sambil menyiapkan kanan kirinya minum ataupun sambilan untuk suasana relaksasi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita masuk di tahapan yang kedua, di mana kita akan melaksanakan refleksi pembelajaran coaching ini. Bapak Ibu, selama sesi latihan kemarin, kira-kira apa yang menjadi kendala Bapak Ibu? Kita hanya berdiskusi sekitar 5-10 menit saja ya Bapak Ibu. Kira-kira apa nih kendalanya? Apakah sudah bisa melaksanakan Tirta secara utuh Bapak Ibu? Boleh Pak Yudi? Baik, terima kasih Pak Fajar. Sebenarnya ini lebih ke arah yang masih bingung Pak Fajar. Yang kemarin itu yang ketika saya melakukan sesi latihan bersama dengan Ibu Titin dan Ibu Oja, kita tuh ketika melakukan percakapan dengan alur Tirta, itu kayak seolah-olah kita tuh balik lagi di alur itu kan pertama adalah tujuan, kemudian identifikasi. Tapi di situ tuh kita bingung di mana ketika terjadi percakapan itu kita seperti kayak di tahap identifikasi terlebih dahulu, kemudian ada tujuan, baru kita ke identifikasi lagi, tapi yang lebih mendalamnya itu Pak Fajar. Nah, apakah itu diperbolehkan atau kita harus mencari kalimat yang lain supaya kita tuh lebih ke arah menggali tujuan kita terlebih dahulu sebelum kita ke identifikasi dari apa yang akan kita bicarakan itu Pak Fajar. Paling itu sih yang istilahnya yang masih lebih kebingung tuh Pak Fajar. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Yudi. Nah, Bapak Ibu, alur Tirta ini sejatinya harus dimulai dari tujuan terlebih dahulu. Nah, kenapa muncul pertanyaan seperti tadi, Pak? Kita bingung identifikasi dulu, baru ke tujuan, baru ke identifikasi. Hal ini terjadi karena Bapak Ibu tidak mengeluarkan pertanyaan pertama mengenai tujuan. Contoh begini. Nah, orang yang lihat Bapak Yudi, pasti Pak Yudi langsung bertanya seperti ini. Boleh? Kira-kira ada apa ya? Nah, itu langsung ke identifikasi, Pak.
Nah, bagaimana untuk memunculkan sebuah tujuan tersebut? Misalkan ada contoh yang kedua begini. Pak Yudi, saya mau bercerita dong, boleh? Nah, Pak Yudi, kalimat yang pertama dilontarkan itu adalah kalimat untuk memunculkan tujuan itu. Kalimat apa Pak contohnya seperti ini? Boleh, kira-kira tujuan dari ngobrol ini mau apa nih? Nah, begitu ya. Jadi kita kick dulu langsung ke tag-nya. Nanti setelah tag-nya dapat, baru tujuannya hanya seperti itu ya. Oke, saya akan bantu. Kira-kira dapat masalah apa sih? Baru itu ke I. Nanti setelah itu lancar, baru ke R, baru ke tag. Begitu ya. Oke, gimana Pak Yudi, aman? Aman Pak, terima kasih Pak. Aman. Ada lagi Bapak Ibu? Ini biar Bapak Ibu praktiknya lancar ya. Cukup. Udah lagi? Cukup. Cukup, Pak. Pak Sukardi pengen cepat praktik nih. Baik Bapak Ibu. Waduh, Pak Saidi. Waduh, Pak Kapten. Jadi pada intinya Bapak Ibu ya, alur tirta ini harus dipakai dengan seksama. Jadi keluarkan dulu kalimat-kalimat andalannya. Untuk T itu bagaimana kalimat andalannya, I itu untuk seperti apa, R itu untuk seperti apa, dan TA juga seperti apa. Jangan sampai ada satu cerita meskipun kita dibatasi waktu mengeluarkan hanya satu pertanyaan dan selesai, satu pertanyaan dan setelah selesai di setiap tahapnya. Itu nantinya tidak seperti menggali secara natural, Ibu ya. Jadi seolah-olah memang Bapak Ibu senatural mungkin dan berusaha untuk menggali kata kuncinya, mengunci kata kuncinya dan juga menggali potensi dari solusi dari si coach tersendiri. Baik Bapak Ibu, jika memang Bapak Ibu dirasa sudah bisa dan siap, bisa masuk di sesi inti. Bapak Ibu akan melaksanakan sesi ruang kolaborasi yang kedua, di mana Bapak Ibu akan melaksanakan praktik kucing. Dan ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Bapak Ibu akan melaksanakan praktik kucing wajib dengan model tirta. Jadi mohon disiapkan ya. Tadi sudah ada pertanyaan dari Pak Yudi. Saya sudah spill contohnya seperti apa. Nanti Bapak Ibu praktik coachingnya itu dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2. Adapun yang 3 ya, ada Pak Yudi, Pak Bu Ojah dan Bu Titin ya. Dan 3. Nah kalau yang 3 gimana Pak? Seperti yang telah dijelaskan kemarin, nanti giliran siapa yang mulai pertama, kedua, dan ketiga. Siapa yang akan jadi coach dan yang jadi coachnya itu siapa. Yang keempat Bapak Ibu, topik atau hal yang akan dijadikan bahan percakapan coaching itu merupakan situasi sehari-hari Bapak Ibu, baik sebagai seorang guru ataupun diri Bapak Ibu di lingkungan sekitar ataupun di rumah, maupun masalah pribadi atau topik-topik yang mungkin sederhana itu boleh dan diperbolehkan. Nanti masing-masing CGP, masing-masing dari Bapak Ibu akan melaksanakan praktik coaching itu maksimal 15 menit. Bagaimana dengan yang 3 orang Pak? Waktunya naik dikit. Jadi nanti akan disesuaikan ya Bapak Ibu. Nanti setelah Bapak Ibu melaksanakan praktik kucing, Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi lembar refleksi. Nanti saya jelaskan untuk pengisian yang kedua. Kalau kemarin kan kita saling mengomentari, ini juga tetap akan saling mengomentari, tapi lebih kepada umpan baliknya. Nanti Bapak Ibu akan melaksanakan praktik coaching ini di board-nya masing-masing. Nanti linknya seperti biasa akan di-share kembali. Dan salah satu dari Bapak Ibu telah dipilih menjadi co-host dan bertugas melakukan perekaman. Nanti hasil rekamannya akan muncul di link drive-nya saya. Dan tentunya sudah secara otomatis masuk di share drive-nya Bapak Ibu yang telah terpilih menjadi co-host. Nah, link itu yang akan Bapak Ibu unggah di tugas ruang kolaborasi modul 2.3. Pembagian kelompok, tentunya pembagian kelompok sudah seperti yang kemarin Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita melaksanakan coaching Bapak Ibu, ini ada satu yang tentunya Bapak Ibu sudah download. Nah, kalau kemarin Bapak Ibu diisinya adalah nama CGP-nya adalah yang coaching-nya, sekarang adalah yang coach-nya. Nah, nanti coach-nya namanya misalkan Pak Yudi coach-nya.
Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Pak Yudi kira-kira merasa lebih baiknya di bagian mana misalkan ya? Apa yang perlu diperbaiki atau dikembangkan atau ditingkatkan? Nah, Pak Yudi merasanya di mana? Jadi refleksi diri itu saya merasanya kurang dan lain sebagainya. Sampai 4 pertanyaan ini dijawab, nanti tuliskan hasil refleksinya dari masing-masing Bapak Ibu, dan nanti jangan lupa Bapak Ibu, di setiap akhir Bapak Ibu melaksanakan coaching, wajib banget nanya, oke, jadi itu bagaimana, enak, lega, apa yang Bapak Ibu rasakan. Jadi diminta umpan balik pada saat itu juga, itu nggak apa-apa, nanti langsung dituliskan di sini. Dan ini ada juga rubrik penilaian dari saya, yang tentunya sudah ditentukan oleh Kemdikbud. Ini ada 3 aspek lah, kalau misalkan ketepatan waktu, insya Allah, karena ini langsung masuk di drive-nya masing-masing. Ada 3 aspek yang harus ada Bapak Ibu. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, yang kedua adalah pertanyaan berbobot, dan yang ketiga adalah memberdayakan coaching. Kita target yang seperti biasa, yang poin paling tinggi. Ini yang paling tinggi. Oke, bagaimana caranya? Untuk mendengarkan aktif Bapak Ibu, 3 kali atau lebih muncul judgement, asumsi, dan atau asosiasi sama sekali tidak menggunakan pertanyaan terbuka. Oke, nah di sini, sorry, bukan yang ini berarti yang tinggi. Yang tinggi adalah yang ini. Bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coaches, mengajukan pertanyaan terbuka, dan berasal dari mendengarkan. Jadi, pakailah metode mendengarkan dengan rasa, Bapak Ibu. Dan juga menggunakan pertanyaan terbuka dan berbobot yang berasal dari mendengarkan. Nah, Bapak Ibu, praktik coaching ini bisa terjadi dengan lancar jika Bapak Ibu hadir penuh dan juga mendengarkan secara aktif. 2 ya. Dan bagaimana cara memberdayakan coaching? Yaitu membantu membuat rencana aksi spesifik mendorong ide dari coaching pada saat diminta saran, berbagi pengalaman, dan lain hal sebagainya. Itu 3 penilaian, 3 aspek yang akan dinilai oleh saya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sampai di sini apakah ada pertanyaan dulu? Cukup? Sudah siap? Oke, Bu Murotun boleh. Assalamualaikum Bapak. Apakah nanti sebelum record itu kita boleh kayak semacam latihan dulu sebentar gitu Pak? Oke. Pak boleh nggak? Boleh, tapi manfaatkan waktunya. Karena Bapak Ibu akan dibor selama 30 menit untuk melaksanakan praktik, 10 menit untuk mengisi. Kita anggap 40 menit ya Bapak Ibu. Karena mengisi refleksi bisa sekalian. Maksimal itu 40, kecuali yang tadi bertiga. Ada penambahan waktu sedikit. Begitu ya. Jadi nanti kita ini dulu Pak. Apa namanya, kayak kalau misalkan dipraktekkan tuh maksudnya kita komunikasikan dulu nanti yang mau disampaikan tuh tentang ini gitu kan. Boleh Pak? Boleh. Tapi ketika berdiskusi jangan di-record dulu, oke? Oh iya. Oke. Gimana Pak Asep? Pak. Sama-sama Bu. Iya Pak, kaitannya dengan teknis perekaman Pak. Jadi misalkan saya kan sama Panding nih. Jadi begitu ya, misalkan sesi 1 saya dengan Panding selesai, berarti di stop dulu ya Pak ya? Ya. Stop dulu, begitu nanti Panding mulai di sesi kedua baru di start lagi rekamannya, rekornya. Nah, betul. Jadi jangan sampai digabung semua ya Bapak Ibu. Masing-masing. Karena posisi yang akan dinilai adalah posisi Bapak Ibu sebagai coach. Jadi misalkan Pak Asep sebagai coach, Pak Ending sebagai coach. Kalau misalkan sudah siap Pak Ending, siap. Bismillahirrahmanirrahim, klik start record. Nah, baru mulai. Selesai, end. Oke, ambil napas dulu. Siap Pak Ending? Siap. Bismillah. Klik lagi. Selesai, end. Begitu ya. Siap. Oke, aman? Siap Pak. Aman. Ada lagi? Punten Pak. Boleh, Bu Murotun lagi. Maaf Pak. Jadi nanti untuk setiap orang itu, individu itu kira-kira maksimal waktunya sampai 20 menit sampai dengan bentuk refleksi ya Pak? Iya, betul. Sampai refleksi. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Ada lagi Bapak, Ibu? Aman? Aman? Aman ya? Aman. Aman. Baik Bapak Ibu. Sekarang saatnya Bapak Ibu melaksanakan praktik coaching
di masing-masing board. Nah, perlu saya tuliskan di chat box Bapak Ibu linknya atau langsung ada di WA Bapak Ibu saja? Boleh Pak di chatbox Pak. Di chat box, sebentar, saya copy paste dulu ya. Ketua KPU sih aman lah, biasa coaching karo Bisa aja kan. KPPS. Anu, buat seleksi. Ini ada 5 board ya. Ini yang saya copy paste di grup WA. Setelah Bapak Ibu masuk, ini ditinggalkan ya. Siapa? Berarti boleh nih Pak, boleh masuk Pak ya? Boleh. Nanti kalau misalkan mau kumpul di main room seperti biasa akan saya ingatkan. Selamat praktik Bapak Ibu. Selamat mencoba. Ya, Pak. Ya, Pak. Siap. Terima kasih Pak Fajar. Assalamualaikum. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Anding masuk ke board? Siap, Pak. Pak Andi sudah siap, Pak. Sini keluar bisnisnya, Pak. Kok Ojang belum pindah? Oke. Baik. Sesi praktik coaching sedang dilaksanakan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Ini 30 menit ke depan. Adapun ada satu bor di mana mereka bertiga itu akan naik sedikit sekitar menjadi 45 menit. Sambil menunggu, saya juga tidak akan mengganggu prosesnya, mungkin akan masuk di menit terakhir ke ruangan-ruangan untuk mengingatkan kembali di main room.
dan hampir sudah berjalan 30 menit. Saya akan calling-calling CGP untuk kembali masuk ke main room.
pada dulu. Oh. Baru saya sama Pak Roni ini. Masih kelas patas. Antar kota, antar provinsi, Pak Roni. Apa itu, Pak? Ya, baru kita yang selesai berdua. Oh, iya. Nah, ini sih khususnya antar kota, antar provinsi. Oh, Aduh, Pak Sukardi. Siapa? Ngopi, Pak. Kopinya udah habis ya. Ada. Diwantu maning. Sing wantu lagi. Aduh. Tambah. Nanti ke belakang dulu, Pak Roni. Pak Heroni tadi sama Pak Saidi tuh. Pak Heroni. oh iya, Pak Suhadi. Tadi sama Pak Saidi tuh itunya. Iya, Pak. Adem, Pak, enak, Pak. Iya, orang ketua KPU. Tapi di sana udah hujan belum, Pak? Hujan kemarin, Pak. Hujan lah. Lagi bengi hujan, Oh iya deh. tapi sebentar. Bentar ya. Kayaknya rata udannya, Pak. Iya, alhamdulillah di sini juga hujan. Rada adem nih suasananya. Tapi sekarang ya lagi geluduk-geluduk ya, Pak. Oh, kalau di sini mah belum. Ya laut. Ini ketua PPS Pak Saidi lagi sibuk kayaknya. Iya, Seleksi KPPS sih. nyeleksi ke PPS. Lagi keliling, Bu, golongannya PPS tuh. Apa PPK tuh? Iya. Lagi seleksi KPPS Kia. Ayo pada daftar. Terus ada amplop lah. Langsungnya dia yang sore taruh. Sementing anak kesibukan. Betul, Pak Saidi. Terus mantap lah. Waduh, kini ketua Hanura gitu memang tuh. Pak Kus, Ngilang maning Pak Kus ya kan. di kan Pak Kus ya kah? Nembe nongol metu maning Pak Kus. Pak kagok kelewan ya. Belum puas kayaknya, Pak. Iya, kagok. Lah, Pak Dodi. Berusin yang rumah anak ketua KPU jadi Hanura yang kejuruan. Awas sih, gue lagi kaos Hanura maning kayak. Iya. Iya. Waduh, luar biasa. Bagus tuh. Hati nurani Awas, tuh. Calon ketum. awas ke November ada kaos mengkanan deh. Mari Ya, calon ketum. Ya, ya sudah mulai itu. Nanti diciriin nanti. Iya. Iya. Siap. Wes nggak boleh pakai integritas ya. Oh iya, Pak. Soalnya Hitungnya nggak boleh 1, 2, 3, 4 ya Pak. Ah, gitunya. ABC deh gitu, Pak. Ah, iya, betul. Sekarang mah nggak ada kalau foto jempol. Kanan Iya. beli Pak. Ya, Ayo fotonya priben, Pak. Ini Pak. harusnya Pak, begini apa? mengepal. begini sama begini nih. Kamu lanjut sih Pak. Mengepal. Mengepal, harus mengepal ya. Mengepal begini, Pak, begini. Oke, situasi menjelang pemilihan aman beli Pak KPU. Aman, terkendali. Terkendali.
Sing ora aman ku bakal udan iku lho. Pemain iya. bakal udane segenap wae wis ketok. Bisa bae Pak Asep. Udane setempat wae. Banding takone wis kayak caleg. Waduh. Lah kita kan nyalonaken untuk 2050. Pak Anding ku calon dewan 2029. Aduh, waga. Mang bulah. Laman wis medune angel urun jae isin kapan serabutane. Saya juga udah jadi anggota dewan ya, Bu. Dewan Keamanan ya Pak Asep. Dewan Kemakmuran Masjid, Bu. Ya, Iya. DKM. Itu 2, 3, 4, 5. Ayo udah 9 ya. Kita kok sampai jam 3 ya, Pak? Iya Pak, sampai jam 3 Pak. Tinggal nunggu trio Tim wek-wek terakhirnya kayaknya masih belum nih. record. Trio wek-wek Iya, yang trio wek-wek Masih nih. record. Iya, ya, soalnya belum. 3 orang sih. Ya personil trio wek-wek dulu kan 2 cewek 1 cowok. Pas. Oh iya ya. Bisa Pak ya, Pak Asep ya. Masih kelingan baik kalau trio kuek-kuek ya Pak. Iya, Bu. Kayaknya yang 2 nih ada yang nggak mau ngalah nih. Malah saya khawatirnya Pak Yudi yang dianiaya Bu Oja sama Bu Titin. Ada yang lagi latihan tak Iya. Asep? Bapak Ibu. Masih record, Bapak Ibu ditunggu dulu ya. Oh, ya. Iya. Jadi meskipun tadi di bor masing-masing 2 orang, tapi berasa di atas tuh semua mata ngeliatin kita ya jadinya. Masalahnya direkam sih ya, Pak? Iya, padahal cuma 2 orang, tapi seakan-akan sekeliling kita tuh isinya papajar semua lagi ngeliatin. Padahal saya nggak masuk, Pak. Masuk cuma sebentar, padahal. Iya. Cuma ngasih Tapi info. berasanya jadi kayak gitu tuh, Pak. Jadi malah naturalan kemarin yang saya rasain loh, Pak. Oh, Kalau kemarin kan direkam, Pak. iya. Kemarin direkamnya sama saya langsung. Jadi nggak ada rasa deg-degan. Oh, gitu. Sekarang kan 1, 2, 3 udah siap belum? Udah gagal. Ulangi lagi. Hitung dulu ya, Pak. Iya, Baca tapi bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, klik gitu ya. Iya. Jadi diskusi dulu. Habis diskusi, ya, start. Lah kelalen. aduh, Ulang. iya. Malah jadi kemana ya? Ih, Serba-serba. nah ini deg-degannya tuh begitu, Pak. Kalau kita yang record sendiri tuh. Iya. Sensasinya luar biasa. Iya benar Pak. Jadi saya di satu ruangan nih, tapi isinya kayak papajar semua ini ada saya. Bisa ngelihat ya, dikelilingi. Ya Pak, Berarti bisa. di grogi tuh bandingnya. Iya, Pak. Seolah-olah punya ilmu menggandakan tubuh ya. Ilmu kebatinan, Pak. Ruhnya sana. Benar, Pak. Kayak Panwas ya Pak. Wah, itu. Iya, lain ini Pak Pas ini Panwas. Bukan ya? Oh iya. Iya. Ngomong Panwas 1, 2, 3, Kasar, 4 juga nggak boleh. Iya. Iya. Sekarang fotonya begini, malah dikiranya ngajak berantem. Iya. Soalnya nggak boleh nunjukin jari 1, 2, 3, 4 sih. Iya. Nggak kena tilang Berarti Mas kita Ayudi. terjeda berapa tahun tuh? tahun kemarin pas pilpres nggak boleh. Sekarang pilkada juga nggak boleh. Nggak boleh lagi. Harus nanda tangan fakta integritas di atas materai. Waduh. Iya. Waduh.
Nanti tahun depan Netralitas. nggak boleh lagi. Ya apalagi KPU tuh. Pak Aman, Saidi. terkendali, aman. Aman, Pak Skadi, tenang. Makanya Pak Sayedi selalu menghindari foto, Pak. Takut lupa. Benar iya. Videonya di Fotonya ada di mana-mana. Nanti langsung PAW kalau kena. Padahal nggak Iya. sengaja ya. Nah udah nih, udah. Saya calling dulu ya. Pak Dodi yang ada suaranya nih ya. Ada Bu, lagi mendengarkan Bu. Oh, menyimak terus ya Pak, mohon maaf Pak. Nah, iya. Rame sih Pak. Awas. Awas Pak Dodi diam. Pak Dodi itu sama kayak Bu Titin, Bu Murotun. Jadi kalau nggak dipanggil itu diem. Dengan Karena kita suka bingung tuh Pak mau ngobrolnya juga. Ya, Pak Dod. Khawatir salah ngomong Pak. kalau kita nggak dipanggil juga pengen ngomong aja. Ngomong ya Pak Soekardi. Makanya Kemarin siapa yang ke rumah sakit tuh Pak Dodi waktu kita kelompok tuh? Itu apa namanya? Anak sama ibu tuh Pak sakit kemarin tuh dirawat di rumah sakit. Alhamdulillah sekarang udah sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Anaknya Pak Dodi. Iya Pak sakit panas. Kalau Kirain anaknya. ibu mah muntaber. Kirain anaknya istrinya Pak Dodi. Sama aja Pak. Bisa Ada hari iya. Panding gue ya. Soalnya Bapak Panding mah nggak beranak sih ya. Iya. Iya lagi Lagi mah masih beranak, masa Bu. roba Bu, Pak. Sudah musim hujan ya Pak, Bu. Iya biasa Udah pergantian. Pak, tadi tahun. malam hujan petir Pak, hujan badai. Nggak nyampe banjir kan Bapak Ibu? Enggak. 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 Enggak Pak, enggak. Di Alhamdulillah daerah aman. Duku Puntang tadi malam hujan petir, hujan angin dari jam 5:30 sampai jam 8-an lumayan. Pak Daerah Asep mana? mah Duku Pundang hujan bae, hujannya segena tapi Iya. Ya, ngono marane sumber malah bengi belokan mampir yang ngomong kita. Ayo. Di Lemah Abang cuma dikirim suara gunturnya aja nih Pak. Oh iya. Waduh, iya Pak. Nanti Pak. Ini gantian hujannya. Wah, Bapak Fajar dari ini Lemah udah Abang, mulai Pak. nih. Suara gunturnya udah mulai muncul ini. Sudah hadir Fajar semua mau di Bapak Ibu? Lemah- Sudah ya, sudah Lemah hadir. Abang. Sudah Pak, Iya, saya di Lemah Abang Pak. 12 orang. Sudah, oke. Tinggal Pak Yudi sendiri ya, nanti masuk. Baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu melaksanakan praktik coaching yang tentunya Bapak Ibu juga rasakan sensasinya dengan sangat luar biasa, kita beranjak masuk lagi ke materi sedikit mungkin ya Bapak Ibu. Kita masuk di bagian refleksi aktivitas pembelajaran. Tentunya kita akan membahas ini. Ada satu pertanyaan untuk Bapak Ibu semuanya. Pertanyaannya adalah, dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak atau Ibu yang telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching kemarin? Keterampilan apa nih kira-kira yang meningkat dibandingkan sesi latihan kemarin? Boleh Pak Asep? Ya, baik Pak. Yang saya rasakan sekarang itu mungkin yang meningkat itu hanya dari apa istilahnya ya, konsep ceritanya aja Pak. Alur. Tahapannya. Cuman secara mental dan secara ketenangan sendiri saya rasakan pribadi malah menurun Pak hari ini dibanding yang kemarin Pak. Apa yang membuatnya menurun Pak? Yang bikin menurun itu apa? Apa ya? Ya kondisi dengan adanya start record itu mungkin Pak yang bikin deg-degan Pak. Jadi meskipun di BOR itu cuman saya dengan Pak Ending,
tapi berasa di bayangan saya itu di atas kepala saya itu muka Pak Fajar muter Pak, lagi ngeliatin saya terus dan Panding. Makanya itulah yang bikin apa ya, saya dan Panding itu ya grogi Pak maksudnya. Berapa kali tag, Pak? Nggak ngulang-ulang Pak, cuman sekali ngetek record langsung selesai. Tapi ya itu agak terbata-bata atau terpatah-patah Pak. Nggak senatural kemarin lah istilahnya. Oke. Padahal temanya sama atau beda, Pak? Kalau saya sama Pak, kalau Panding beda Pak. Oke, pantesan. Berarti Pak Asep itu mendengarkan secara rasa, menebak-nebak kata kuncinya itu yang bikin deg-degan. Ini masalahnya di mana ini Pak Ending gitu ya. Betul Pak. Makanya tadi juga di refleksi yang saya isi, maksudnya salah satu kelemahan saya ya mungkin saya harus bisa lebih mendengarkan lebih aktif lagi untuk bisa menemukan kata kunci dan pertanyaan yang bisa dipakai untuk mengajukan pertanyaan berbobotnya itu Pak. Oke, baik. Berarti lebih ditingkatkan kembali kesiapan Bapak. Nah, ini yang dimaksud dengan kompetensi coaching Bapak Ibu. Bapak Ibu harus kehadiran penuhnya itu harus on. Nah, ini tujuan dari kehadiran penuh itu untuk bisa mendengarkan secara aktif dan juga dengan rasa. Oke, terima kasih Pak Asep. Nah, ada lagi Bapak, Ibu. Boleh Pak Sayedi. Ya Pak, terima kasih untuk waktunya. Itu saya dengan Pak Heroni seru sekali itu Pak, karena beda tema ya. Saya sebagai coaching ya bergantian. Yang saya tangkap dari apa yang sudah kita laksanakan dengan coaching ini itu terkait masalah bahwa seorang siswa ini karena ininya seorang siswa SD kelas 6 yang bahwa merasa bahwa dirinya itu memang siswa yang berprestasi, siswa yang cerdas awalnya. Cuman karena lingkungan atau kelasnya tidak kurang dengan sosialnya lah begitu, dengan sosialnya, sehingga ya bisa dikatakan yang cerdas ini menyendiri atau berdiam diri lah. Nah, jadi setelah melakukan coaching, disitulah baru menemukan bahwa ketika belajar itu tidak diukur oleh hanya sebatas pintar saja, prestasi saja, tapi ada nilai-nilai hubungan sosialnya yang harus dikembangkan atau dilakukan oleh siswa tersebut dengan mau membaur. Nah, di situ baru masuklah ada rasa tanggung jawab bahwa akan ada merubah pola pikirnya yang selama ini mungkin dianggap oleh anak yang pintar ini dengan saya dari bahasa tetegan gak dewek, dewek kan gak teteg ya, mohon kok Pak. Apa ending dewek gak teteg. Iya. Nah, itu jadi dibangunlah rasa sosialnya sehingga sedikit demi sedikit mulai mencair dengan berbaur, ketika ada tugas kelompok juga masuk. Nah, dan bahkan menjadi pelopor sehingga dia sudah komunikasi dengan KM-nya, komunikasi dengan teman-teman yang teman yang lainnya, sampai membuat tutorial sebaya dengan teman-temannya itu sebagai contoh bahwa komitmen anak ini atau siswa ini untuk bisa beradaptasi atau bisa membawa secara langsung. Nah, itu yang dijadikan komitmen si siswa itu. Nah, mungkin itu Pak hanya sebatas untuk merefleksikan atau menggambarkan terkait tadi coaching dengan Pak Haironi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sayedi. Berarti Pak Sayedi mendengarkannya secara aktif banget nih. Kita buktikan oleh Pak Haironi. Betul nggak Pak Haironi? Iya Pak. Kasih komentarnya Pak Haironi. Iya Pak, betul Pak. Makasih. Saya ketika kita melakukan coaching tuh Pak,
Yang saya rasakan sebenarnya gini, bahwa ada semacam psikologis yang muncul ketika saya kemudian jadi coach, saya menganggap bahwa saya lebih bisa dari mereka, lebih bisa dari coachnya. Artinya ketika kemudian muncul perasaan bahwa saya seperti orang ditanya kan pasti merasa lebih bisa mungkin Pak ya. Nah, saya muncul ego psikologinya muncul bahwa saya lebih pintar mungkin. Ketika seperti itu menurut saya tidak fokus, saya tidak tenang. Nah, ketika itu muncul juga saya kesulitan mencari kata kuncinya, dari ngelambar tuh Pak pikirannya. Kata kunci. Kemudian ketika kata kunci juga tidak ketemu, saya kemudian tidak bisa juga kurang paham, bisa menggali, bisa menemukan pertanyaan berbobot dan sebagainya. Jadi intinya ketika memang perasaan itu hadir, ada, saya merasa orang yang ditanya orang yang lebih penting, itu semuanya jadi coachingnya kayak menurut saya tidak berhasil. Jadi menurut saya perasaan seperti itu harus dihilangkan mungkin. Oke, terima kasih Pak Heroni. Betul sekali Bapak Ibu, yang namanya ketika kita sedang mengcoaching seseorang itu perasaan itu harus dihilangkan. Karena kenapa? Nah itu sudah kejadian sendiri oleh Pak Heroni. Nanti tidak fokus, kalau tidak fokus kata kunci nggak dapat. Kalau kata kunci nggak dapat, Bapak Ibu tidak bisa mengidentifikasi masalah apa yang sebetulnya terjadi. Ketika identifikasi itu gagal, bagaimana bisa kita men-summarize, bisa merangkum sebuah permasalahan, titik inti dari sebuah permasalahan, dan juga kita bisa memvalidasi atau mengkalibrasi benar atau tidaknya dari suatu masalah tersebut. Baik, terima kasih Pak Heroni. 2 orang lagi boleh? Boleh Bu Murotun? Ya Pak, terima kasih buat waktunya. Setelah tadi tuh Pak melakukan coaching dengan Pak Sukardi di room yang tersendiri, ada rasa benar sama kayak Pak Asep tadi, ada deg-degan. Soalnya kan kita merecord gitu ya, takut salah recordnya, takut salah merecord. Akhirnya dari ketika ada salah takut salah di record, itu kayaknya kehadiran penuh kita itu masih belum sepenuhnya, kayak baru 80% atau 90% gitu loh. Belum 100% hadir full di dalam room ballroom tadi gitu tuh Pak. Jadi kayak tadi untuk menggali kata kuncinya juga kayaknya belum ketemu apa yang kita bahas gitu ya. Kemudian merangkumnya juga belum dapat. Tapi alhamdulillah sejauh dalam percakapan sih kayaknya kalau dilihat sih memenuhi alur tirta. Tapi yang saya rasakan belum menemukan kata kunci dan bisa merangkum apa yang dari hasil percakapan itu tuh Pak. Jadi beda dengan kemarin. Kalau kemarin kan kita santai gitu ya, obrolannya juga santai. Kayaknya tuh dapat gitu dari kata kuncinya, terus kemudian di akhir kita bisa sama-sama merangkum apa yang kita diskusikan. Tapi sekarang tuh kayaknya bener-bener blank yang karena takut salah record gitu Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Murotun. Nah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu merasa deg-degan, artinya Bapak Ibu sudah ingin mencoba. Nah namanya juga rekam, direcord. Kalau situasi direkam dengan sengaja, pasti rasa deg-degan itu muncul. Tapi mudah-mudahan dengan praktik coaching ini, Bapak Ibu secara di real life, di kehidupan Bapak Ibu pribadi, karena tidak ada yang rekam ya, jadi jangan deg-degan lagi. Yang penting Bapak Ibu dalam praktik coaching ini, alur tirta itu sudah Bapak Ibu pakai. Ketika alur tirta itu sudah Bapak Ibu pakai, barulah Bapak Ibu ke tahap selanjutnya, mendengarkan dengan rasa. Nah, mendengarkan dengan rasa, hati-hati seperti tadi Pak Heroni bilang, jangan sampai perasaan bahwa saya yang paling hebat dan yang paling wow itu muncul Bapak Ibu. Karena kalau itu sudah muncul, mendengarkan dengan rasa itu hilang dan buyar fokusnya. Baik, mungkin kita geser saja ya, karena waktu sudah menyeret ke arah jam 3 lebih. Saya mengundang 2 orang saja untuk melakukan refleksi secara khusus untuk ini. Ini adalah refleksi model kompetensi kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Saya mau bertanya kepada 2 orang yang mau saja. Posisinya adalah jika Bapak Ibu adalah kepala sekolah, bagaimana cara Bapak Ibu menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan di sekolah Bapak Ibu itu meningkat. Yang kedua, jika Bapak Ibu adalah sebagai pengawas sekolah, bagaimana Bapak Ibu memaksimalkan
keterampilan coaching ini agar potensi kepala sekolah itu meningkat? Bapak Ibu boleh pilih mau yang mana. Mengundang 2 orang saja yang mau. Ada Bapak Ibu? Bayangkan jika Bapak Ibu adalah kepala sekolah atau pengawas sekolah. Kalau nggak saya tunjuk nih yang diem-diem aja nih. Pak Yudi. Mana Pak Yudi nih? Ada Pak. Soalnya di room itu paling anteng itu di room tuh. Gimana Pak? Di room itu paling anteng. Jadi ditunjuk deh. Pak Yudi, kalau misalkan Bapak sebagai kepala sekolah atau pengawas sekolah, kira-kira gimana nih? Dari pertanyaan itu. Sebenarnya, ya terima Pilih kasih aja. Pak. Sebenarnya saya nggak mau angkat tangan tuh karena kalau ada pertanyaan kayak gini saya paling sulit untuk menjawab Pak. Makanya mungkin di setiap tugas ruang kolaborasi saya yang selalu mengisinya terakhir. Karena saya nggak punya gambaran. Biar tergambar sekarang gitu kan, sebagai modal awal untuk Pak Yudi. Jika sebagai kepala sekolah aja lah Pak. Jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat? Jangankan untuk ditunjuk Pak Fajar. Nggak apa-apa, anggap aja Pak Yudi adalah kepala sekolah. Bayangkan, kira-kira dengan menggali potensi itu dengan cara apa ya? Karena kita sedang belajar apa nih? Oke. Karena ini sih belajarnya adalah dengan sekarang lagi modulnya adalah modul tentang supervisi akademik ya Pak ya? Iya. Itu Pak Asep ngomong apa itu Pak Asep? Iya, mungkin caranya adalah dengan ya kita lebih kayak ya mungkin karena di setiap sekolah kan pasti permasalahannya itu berbeda-beda ya Pak ya, antara kepala sekolah dengan guru. Ya mungkin kalau gambaran saya ketika nanti menjadi seorang kepala sekolah ya saya akan lebih care terhadap dalam artian guru-guru, di mana apa sih yang sedang dihadapi oleh guru-guru, permasalahan itu baik di pembelajaran maupun di yang lainnya. Mungkin lebih ke arah kita ngobrol kali Pak. Jadi kayak yang ada sesi khusus di mana kita tuh ingin menggali informasi apa yang sekiranya guru itu butuhkan, keluhkan dan lain sebagainya. Jadi yang kayak kita open terhadap permasalahan yang sedang dihadapi guru. Mungkin dengan cara seperti itu kan kita sebagai kepala sekolah punya poin di mana kita itu care terhadap guru gitu ya Pak ya, sehingga kita tuh tidak seolah-olah hanya menyalahkan bahwa guru yang salah karena guru jadi maka hal ini terjadi gitu ya. Maka dari itu dengan adanya percakapan ya kayak ini coaching dan lain sebagainya membuat saya sebagai kepala sekolah itu mengetahui bahwa sebenarnya apa sih permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh guru. Nah mungkin dari situ nanti akan berdampak juga pada kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Mungkin menurut saya seperti itu Pak Fajar. Mohon maaf kalau salah. Oke, terima kasih Pak Yudi. Jawabannya luar biasa nih. Ternyata diam-diam seperti Pak Asep bilang ya. Padahal wah bohong banget Pak Yudi. Ya Pak Asep udah biasa. Kalau sebagai kepala sekolah memang harus mempersiapkan. Nah, kenapa coaching ini penting sekali untuk diri Bapak Ibu semuanya? Karena ketika Bapak Ibu nanti ada rezeki menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah, teknik coaching ini yang akan Bapak Ibu pakai dan terapkan. Karena untuk kemajuan sekolah satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Karena kenapa betul yang seperti tadi Pak Yudi bilang, bahwasanya kebanyakan yang terjadi di sekolah-sekolah sekarang itu kan hanya mencari-cari kesalahan, guru tanpa ditanya, tanpa adanya obrolan ada masalah apa dan harusnya bagaimana. Oke, terima kasih Pak Yudi. Boleh satu orang lagi deh. Ada? Nika. Oke Pak Yudi. Boleh. Masih di mute Pak.
Ya, terima kasih Pak untuk waktunya. Jika saya menjadi kepala sekolah, ya potensi apa yang harus berkualitas, ya tentunya di sekolah saya nanti bisa menjadi evaluator lah Pak, dalam artian begini, evaluator itu kan berarti bisa memberikan pemahaman terhadap guru ya, atau terhadap komponen yang ada di sivitas atau di lingkungan sekolah tersebut, yaitu dengan adanya supervisi akademik. Berarti intinya evaluator ini tidak hanya akademiknya saja, tapi bisa juga dimensi lainnya seperti ada pengembangan diri, ya, atau pertumbuhan yang mungkin selama ini hanya sebatas kepala sekolah itu di akademiknya saja. Nah, mungkin lebih pada pengembangan diri seorang guru bagaimana, terus dilibatkan semua, dan juga bagaimana pertumbuhannya untuk lingkungan yang sekiranya sekolah ini nanti akan lebih baik lagi. Mungkin itu Pak, hanya sebatas tambahan saja. Ya, terima kasih Pak Saidi. Jadi lebih kepada coaching itu bisa dilaksanakan secara lebih dari satu orang, enggak. Oke, nanti saya jawab ya Pak. Oke, seperti yang tadi Pak Saidi bilang bahwasannya untuk jadi kepala sekolah itu bukan hanya tentang pembelajaran, betul sekali. Nah, karena namanya juga kepala manajemen ya, karena kepala sekolah itu adalah kepala manajemen. Yang artinya kepala sekolah itu harus bisa merasakan apa yang sedang dirasakan oleh PTK atau tenaga kependidikan di sekolahnya. Tentunya dengan teknik coaching ini Bapak Ibu diharapkan Bapak Ibu bisa meningkatkan kualitas satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Jadi mohon nanti kalau misalkan Bapak Ibu mulai diterapkan, boleh mulai langsung diterapkan Bapak Ibu dan disebarkan bahwasanya tekniknya seperti ini loh, cara ngobrolnya seperti itu. Kayak ada pertanyaan dari Pak Asep bahwasanya Pak, teknik coaching itu bisa dilaksanakan secara lebih dari satu orang atau enggak untuk coachingnya. Secara garis besar, teknik coaching ini hanya bisa diperuntukkan hanya antara coach dan coachee aja, 2 orang saja, tidak bisa lebih. Kenapa? Karena kalau misalkan coachingnya lebih dari 1, mendengarkan aktif dan mendengarkan secara rasanya itu hilang. Jadi esensi yang paling utama kenapa ada coaching ini, ada perjanjian khusus sebelumnya, ada perjanjian kapan kita bisa ngobrol dan bertemu, itu tujuannya adalah menghadirkan kesiapan kehadirannya itu. Jadi tidak bisa dilaksanakan oleh coachee lebih dari 1 orang gitu Pak Asep. Baik Pak. Enggak, masalahnya kaitannya dengan pertanyaan nomor 1 mungkin Pak. Bisa jadi kepala sekolah mungkin. Maksudnya misalkan saya jadi kepala sekolah kan mungkin saya misalkan ditempatkan pertama kali di sekolah A, maka yang saya lakukan kan istilahnya untuk memanggil semua wakasek yang sudah ada dulu Pak. Nah maksudnya dalam proses memanggil bersama wakasek itu bisa diterapkan nggak keterampilan coaching itu Pak? Biasanya kalau misalkan pertama kali datang itu kita ngumpulin dulu wakasek nih, bahwasanya sekolah ini biasanya seperti apa, programnya seperti apa dan lain sebagainya. Betul. Itu disebutnya adalah konseling. Jadi tekniknya konseling dulu. Nah, bagaimana kalau misalkan coaching itu dipakai Pak? Coaching itu dipakai nanti dipanggil satu-satu. Begitu. Gitu Pak Asep. Ya. Aman? Aman Pak. Aman. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke tahapan selanjutnya. Nah, di sini adalah sesi di mana saya akan mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa nanti hasil rekamannya muncul di link saya dan juga di share drive secara otomatis di email Bapak Ibu yang tadi sebagai co-host. Nanti tinggal dipilih dan di-download. Nanti jangan lupa untuk di-upload di unggah tugas ruang kolaborasi ya Bapak Ibu. Terus nanti ada tugas demonstrasi kontekstual nih Bapak Ibu. Demonstrasi kontekstual ini Bapak Ibu juga akan melakukan coaching tirta rasa. Di mana ini ada bedanya Bapak Ibu, kalau tadi Bapak Ibu cuman berdua, sekarang bertiga. Nah, sekarang bertiga. Tugasnya bagaimana? Tugasnya itu adalah Bapak Ibu CGPA, CGPB, dan CGPC
itu beda tugasnya. Ada sebagai supervisor, ada sebagai coach, dan juga ada sebagai coachee. Nanti supervisor itu akan ngobrol dulu dengan coach untuk itu disebut dengan pra-observe. Nanti coach ngobrol dengan coachee-nya itu disebut dengan observasi. Nanti setelah akhirnya supervisor akan ngobrol kembali dengan coach di pasca observasi. Nah, untuk tuntunan lebih jelasnya Bapak Ibu bisa dilihat di LMS di bagian demonstrasi kontekstual. Di paling bawah itu ada tata cara instruksi dari demonstrasi kontekstual. Nah, ini Bapak Ibu, di demonstrasi kontekstual itu Bapak Ibu direkamnya melalui media. Maksudnya media ini boleh pakai HP. Jadi siap-siap Bapak Ibu yang sekolahnya terdekat silahkan merapat dan silahkan untuk berkomunikasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi mungkin nanti ada yang 2 orang. Kalau misalkan 2 orang minta bantuan 1 orang lagi, siapa yang terdekat untuk menjadi supervisor atau sebagai coach-nya. Karena posisinya di demonstrasi kontekstual ini, Bapak Ibu posisinya sebagai supervisor. Kalau sekarang yang dikumpulkan adalah posisi Bapak Ibu sebagai coach, nanti di demonstrasi kontekstual Bapak Ibu sebagai supervisornya. Itu yang bedanya. Baik, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan mengenai tahapan selanjutnya. Dan akhirnya kita berada di penghujung acara di mana ini adalah tentang penutup. Saya izin stop share dulu Bapak Ibu. Menguatkan Bapak Ibu bahwasanya teknik coaching ini harus ada alurnya. Alurnya ini dipakai alur Tirta. Nah, pada saat Bapak Ibu akan melaksanakan teknik coaching, 3 kompetensi yang harus muncul oleh Bapak Ibu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan seksama dan rasa, dan yang terakhir adalah mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang memungkinkan menggali potensi solusi dari coaching itu sendiri. Ya, itu hanya sebagai pengingat dan sebagai merangkum dari isi esensi modul 2.3 ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih sudah berkenan untuk melaksanakan praktik, meskipun banyak sekali rasa-rasa deg-degannya. Akhirul kalam dari saya Bapak Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu, Foto dulu Bapak Ibu. Foto dulu. Ingat Bapak Ibu jangan pakai angka. Kali begini. Langsung dipantau KPU. Bersiap Bapak Ibu, 1, 2, 3. Gaya bebas dong Bapak Ibu, 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar. Terima kasih Sama-sama Bapak Ibu. Semuanya. Terima kasih semuanya, guru hebat. Terima kasih Sama-sama Bapak Bapak Ibu. Ibu. Selamat beristirahat. Izinkan, Pak. Enggak. Terima kasih. Assalamualaikum. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Pak Fajar Sami-sami, Ibu. mohon ya. Assalamualaikum. Mangga Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.